Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Kali ini kita akan melakukan perhitungan uji statistika, yakni 4 pengujian. Yang pertama uji normalitas, yang kedua korelasi, yang ketiga linearitas, dan yang keempat uji N-gain. Kita mulai yang pertama, yakni uji normalitas. Yang pertama kita akan mencari mean atau rata-rata. Ini kita akan rumus average. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Selanjutnya kita akan mencari skewness atau kemiringan. Rumusnya skew Oke. Selanjutnya mencari kurtosis, yakni kelancipan. Rumusnya kur. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari standar error kemiringan atau skewness dengan rumus ini, akar 6 kurangi n per n dibagi n dengan rumus SQRT 6 dibagi datanya. Selanjutnya menghitung standar error kurtosisnya sama seperti tadi, tapi ini menggunakan 24. Ini untuk standar errornya. Selanjutnya kita akan mencari rasio skew atau rasio kemiringannya dengan rumus kemiringan dibagi standar errornya. Di sini 5 atau kemiringannya dengan dibagi ini, bagi standar errornya. Oke. Untuk rasio skor juga sama kurtosisnya. Ini kurtosis dibagi standar error kurtosisnya, maka dia sudah selesai. Nah, untuk hipotesisnya ini di sini hipotesis 0 itu ketika data bernormal dan hipotesis 1 data tidak berdistribusi normal. Nah, kriterianya rasio kemiringan dan juga kelancipan di sini di antara -2 dan +2 dengan HO yang diterima atau hipotesis 0. Karena di sini untuk skewness dan juga kurtosisnya di atas -2 dan di bawah 2, maka dari itu hipotesis 0 diterima, ya artinya data
normalitasnya ini berdistribusi normal. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke uji yang kedua, yakni uji korelasi. Uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan durasi belajar dengan nilai ujian. Yang pertama kita akan mencari korelasinya. Ini kita gunakan rumus korel. Kita mencari nilai durasi belajar dan nilai ujiannya. Ini untuk korelasinya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah sampel yang kita gunakan. Sampel yang kita gunakan adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk nilai T hitungnya. Nah, dengan rumus seperti ini. T hitung kita tuliskan di sini F3. Ini tadi korelasinya kali kemudian F4 jumlah sampel akar N dikurangi 2, sampel dikurangi 2, kemudian dibagi dengan akar 1 kurangi korelasi 3, kemudian akar 2. Typo. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk T tabelnya kita harus mencari tabel distribusinya. Nah, dengan rumus mencari degree freedom atau derajat kebebasan dengan rumus F ini sampel dikurangi 2 sama dengan 8. Kita akan cari tabelnya. Nah, sini tadi hasilnya 8 kan, jadi sampel dikurangi 2. Nah, karena acuan rumus yang kita pakai ini kita menggunakan signifikasi uji 2 arah 5% atau 0,05. Nah, kita cari 0,05 di sini. Kita cari yang 8 atau jumlah tadi. Nah, di sini dapat 2,306.
ini ketikkan. Nah, oke. Nah, di sini ketika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka akan menunjukkan signifikan. Nah, yang signifikan di sini adalah hipotesis 1. Hipotesis 1 ada hubungan signifikan antara durasi belajar dan nilai ujian. Seperti itu. Jadi ketika kondisi T hitung lebih besar daripada T tabel, maka akan menunjukkan hubungan yang signifikan. Seperti itu. Maka yang dipilih adalah hipotesis 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk uji yang ketiga, yakni uji linearitas. Langsung saja, yang pertama di sini kita akan mencari intercept. Nah, intercept ini nilai dasar jika siswa tidak belajar sama sekali. Sini kita ketikkan intercept. Ini interceptnya. Selanjutnya kita akan mencari slope atau nilai bonus yang didapat setiap siswa menambah 1 jam durasi belajarnya. Kita ketikkan slope. Seperti tadi, jika 13. Nah, selanjutnya kita mencari R-square atau mengukur seberapa akurat persentase durasi belajar dapat mempengaruhi nilai ujian siswa. Dengan rumus ini, Y sama dengan A plus BF. Langsung saja kita cari R-square-nya. Ketikkan RSQ R-square. Ini untuk R-square-nya. Selanjutnya kita akan melihat grafiknya di sini. Kita plot. Kita akan lihat di sini di scatter ini. Ini seperti Y dengan A plus BX, kemudian R square nya ini. Nah, di sini
untuk hipotesisnya yakni 0 hubungan antar variabel bersifat linear, dan 1 hubungan antar variabel tidak bersifat linear. Jadi kriterianya R² tinggi mendekati 1 dan titik mengikuti garis trend, maka H0 diterima. Karena hasilnya ini mendekati 1, jika garisnya mengikuti ini garis trend, maka hipotesis yang diterima yakni hipotesis 0. Maka uji ini hubungan antar variabel durasi dan juga nilai ujian ini bersifat linear. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lakukan uji yang terakhir, yakni uji endgame. Kita uji endgame ini digunakan untuk mengukur efektivitas peringatan hasil belajar dari nilai pretest ke posttest. Sini langsung saja kita lakukan. Yang pertama, di sini untuk uji endgame ini digunakan untuk menghitung peningkatan nilai siswa dengan rumus selisih nilai posttest dan pretest dibagi dengan nilai maksimal atau skor maksimal yakni 100, kemudian dikurangi nilai pretest. Di sini langsung saja kita ketikkan untuk nilai posttestnya, kemudian dikurangi nilai pretestnya, kemudian dibagi skor maksimal yakni 100, kemudian dikurangi nilai pretest. Ini untuk nilai endgame-nya. Dan di sini kita akan menghitung rata-rata endgame-nya. Kita pakai average tadi. Kita hitung hasil dari endgame-nya tadi, kita hitung rata-ratanya. Kita mendapatkan seperti ini. Kemudian di sini kita akan melihat grafiknya juga. Kita blok semua datanya. Kita blok untuk ini sampai ke posttest. Kemudian kita ke insert. Kita pilih ini, insert column chart. Nomor column.
Nah, kemudian untuk hipotesisnya di sini H0 tidak ada peningkatan signifikan antara pretest dan post-test. Kemudian hipotesis 1 ada peningkatan signifikan antara pretest dan post-test. Kriterianya rata-rata end gain ketika lebih besar atau sama dengan 0,30 maka terdapat peningkatan berarti. Yang di sini hipotesis 0 ditolak. Nah, rata-rata dari hasil end gain tadi mendapatkan nilai 0,566 sekian, yang artinya dia lebih besar dari 0,30. Yang di sini hipotesis 1 diterima yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan antara pretest dan juga post-testnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengujiannya. Apabila ada penjelasan yang sangat tidak bisa dipahami, saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.